saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Barangkali masih ada yang kelewatan untuk saya ucapkan selamat tahun baru. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu saudara sekalian selamat tahun baru dan selamat memasuki minggu yang pertama di tahun 2025 ini. Saudara, di awal tahun biasanya juga kita akan melihat bagaimana Tuhan telah memimpin gereja kita selama ini, dan kita melihat apa yang Tuhan kira-kira tuntun. Tahun ini kita mau kemana, begitu ya. Nah, firman Tuhan dan tema tahunan gereja kita tahun ini adalah murid yang dewasa dan taat panggilannya. Firman Tuhan sudah kita bacakan tadi, perikop itu terambil dari Lukas pasal yang ke-9. Adalah baik saya membacakan satu ayat saja dari perikop yang tadi sudah kita baca di bacaan bertanggapan kita, yaitu di ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, hari ini baik bagi kita untuk melihat kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi di gereja kita. Dan pertanyaan kedua mungkin yang akan muncul setelah itu adalah apa yang mau kita lakukan? Gereja ini mau kemana arahannya? Maka sebelum kita menuju ke sana, baik bagi kita untuk melihat sekilas saja apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi gereja kita beberapa tahun terakhir ini. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan visi pemuritan bagi gereja kita. Mulai dari tahun 2022 kita melihat kita sudah mengusung tema tentang pemuritan di sana. Itu adalah saat-saat setelah kita melewati atau masih di tahap akhir dari pandemi besar yang menjangkit di seluruh dunia. 2022 kita memikirkan tema murid yang dipulihkan dan menjadi berkat. Kita bicara pemulihan di tahun 2022. Walaupun di awal tahun itu masih terjadi gelombang yang kita sebut dengan gelombang Omikron, begitu ya. Tapi di tahun 2022 kita merasa kita perlu segera pulih dari pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 di bulan Maret. Ya. Dan itu artinya pemulihan itu berarti kita segera memulihkan setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, termasuk pelayanan gerejawi. Kita pulihkan mulai yang sebanyak selama ini kita banyak melakukan ibadah secara live streaming, pertemuan-pertemuan secara online melalui Zoom dan lain sebagainya. Maka kita pulihkan pelayanan ke gereja, kembali beribadah di gereja, persekutuan yang ada kembali ke gereja, ada yang hybrid dan lain sebagainya. Dan sungguh itu terjadi di tahun 2022 bagi kita. Kita dipulihkan satu persatu. Nah, memasuki tahun 2023, setelah kita kembali ke gereja, kita kembali dipulihkan dari semua aktivitas kehidupan kita, maka kita mulai maju. Setelah kita dipulihkan, kita mulai berbicara soal pertumbuhan. Murid yang bertumbuh dan melayani. Itu merupakan kerinduan kita di tahun 2023. Kenapa? Karena di tahun 2023 kita membutuhkan banyak pelayan-pelayan Tuhan. Kita membutuhkan momen di mana kita kembali setelah recovery kita mau bertumbuh kembali secara sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita mau pelayanan-pelayanan gereja yang sudah kembali secara on-site membutuhkan lagi banyak bidang-bidang pelayanan, membutuhkan lagi SDM-SDM yang ada. Maka kita fokus kepada tema ini, yaitu dijabarkan melalui tema khotbah setiap hari Minggu dan juga pembinaan-pembinaan yang ada berkaitan dengan pertumbuhan iman dan pelayanan. Karena di tahun 2023 kita di situ juga terjadi adanya pemilihan majelis dan pengurus komisi-komisi. Puji Tuhan, itu semua boleh berjalan dengan baik. Dan di tahun 2024 yang baru kita lewati ini juga kita memperkuat, mempertegas kembali tema tentang pertumbuhan
dan pelayanan. Nah, setelah 2 tahun kita bergumul tentang tema-tema seperti itu, sekarang kita harus maju. Dan kita melihat ketika kita sudah pulih, kita sudah bertumbuh, pertanyaannya kemudian adalah pertumbuhan seperti apa yang kita harapkan sekarang? Apa pertumbuhan yang kita harapkan, yang Tuhan kehendaki, yang terjadi pada setiap murid Tuhan Yesus? Mari kita mulai mengevaluasi berbagai bidang pelayanan kita melihat bahwa kita adalah tepat dan baik kalau kita mulai berbicara soal kedewasaan. Kedewasaan. Karena ini adalah hal yang begitu penting dari posisi kita, identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Maka tahun ini kita akan mengarahkan tema gereja kita, yaitu murid yang dewasa dan taat kepada panggilan Tuhan. Saudara, kenapa ini menjadi penting? Karena kita melihat secara umum ya saudara ya, kita nggak bicara soal gereja kita saja. Secara umum, tanda-tanda gereja yang tidak dewasa, itu ada beberapa. Yang pertama adalah gereja yang sulit untuk bersatu dan terjadi perpecahan di sana. Saudara, ini merupakan tanda dari gereja mula-mula. Bagaimana ketika Rasul Paulus harus mengembalakan gereja di sebuah kota yang bernama Korintus, gereja yang begitu maju dan pesat sekali, tetapi mereka sulit untuk bersatu dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan-golongan. Itu sebabnya Rasul Paulus harus menyelesaikan masalah ini dengan mengirimkan surat pengembalaan 1 Korintus bahkan sampai 2 Korintus untuk mengembalakan jemaat ini yang terpecah kepada golongan-golongan. Ada yang golongan Apolos, ada yang golongan Petrus, ada yang golongan yang lain dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah tanda gereja yang tidak dewasa, yaitu sulit untuk bersatu. Saudara, tanda orang dewasa adalah dia bisa dengan keunikannya, perbedaan yang ada, dia tetap bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan bersatu dengan orang lain. Makanya di dalam pernikahan, hanya orang dewasa yang bisa masuk ke dalam fase pernikahan. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang bisa bersatu, saudara. Kedewasaan tandanya adalah persatuan, bisa bersatu. Ya. Selanjutnya juga gereja yang tidak dewasa adalah gereja yang tidak ada arah dan fokus. Banyak gereja-gereja terus berjalan secara rutin, tetapi sebetulnya tidak tahu sedang menuju kemana dan apa yang sedang terjadi, saudara. Ini juga adalah tanda-tanda gereja yang tidak dewasa. Selanjutnya juga kurangnya pengajaran yang mendalam. Kurang pengajaran yang mendalam. Jadi hari ini kalau saudara sejak pandemi terjadi lonjakan konten-konten rohani juga sebetulnya. Di satu sisi itu adalah hal yang baik, firman Tuhan masuk dan diberitakan secara universal melalui media online. Tetapi di sisi lain kita juga harus waspada, karena tidak ada saringan, tidak ada yang menyaring dan tidak ada yang membatasi pengajaran-pengajaran seperti apa yang bisa masuk ke dunia online. Baik yang benar-benar maupun juga yang salah dan sesat, semuanya masuk ke situ, Bapak Ibu Saudara. Maka sebagai pimpinan jemaat dari gereja ini, saya harus memperingatkan saudara sekalian yang sering mendengarkan khotbah atau pengajaran-pengajaran secara online dari gereja-gereja atau institusi yang lain, dari pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara yang saudara suka untuk mendengarkan. Hati-hati. Kenapa? Karena tidak semuanya mengajarkan kebenaran yang setia kepada firman Tuhan. Apa buktinya? Banyak sekali saudara, mudah sekali kita buka misalkan di shot yang pembicara-pembicara yang berbicara tentang perpuluhan, tentang persembahan, tentang bagaimana saudara harus memberikan, bicara soal uang terus. Saudara bisa dipastikan tuh gerejanya enggak benar. Ya. Nanti kita akan bicarakan tentang persembahan minggu depan. Tetapi kita tidak selalu bicara soal uang.
kalaupun kita bicara soal uang, kita akan mengajarkan kepada jemaat bagaimana menggunakan uang dengan benar. Saudara harus hati-hati. Ada lagi pendeta-pendeta yang seolah-olah mengajarkan segala sesuatu biasa, menggunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus. Tetapi, nah ini saudara harus hati-hati. Pemahaman tentang Allah Tritunggalnya berbeda dengan apa yang kita imani, kita percayai. Banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa Allah itu satu. Jadi Allah Bapa juga adalah Tuhan Yesus dan adalah Roh Kudus juga, dalam satu kesatuan, begitu. Jadi ini mereka terjebak sendiri oleh karena mencoba untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas itu kepada definisi-definisi yang terbatas, maka beberapa orang telah jatuh di dalam pemahaman yang sesat dan keliru. Allahnya jadi satu, padahal kita Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Bagaimana? Itu misteri Allah. Atau ada yang memisah-misahkan Allah itu jadi 3. Nah saudara hati-hati sekali dalam mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah atau pembicara-pembicara. Ada juga yang mengatakan Alkitab yang kita pakai terbitan LAI ini sesat dan salah. Ada 6.600 sekian kesalahan Alkitab. Dan bersesi-sesi dibuktikan oleh pembicara-pembicara yang katanya adalah dosen-dosen di sekolah teologi. Luar biasa saudara. Saudara harus hati-hati sekali dalam mendengarkan semua sumber-sumber yang saudara terima di dalam YouTube saudara. Gereja tidak dewasa karena kurangnya pembinaan dan pengajaran yang mendalam. Saudara, saya pastikan setiap pembicara yang kita undang, yang berbicara di mimbar gereja Metodis ini, adalah hamba-hamba Tuhan yang setia kepada firman Tuhan. Walaupun kita mengundang dari denominasi, tidak selalu harus dari kalangan Metodis. Tetapi kita pastikan yang mengajar firman Tuhan di mimbar gereja Metodis adalah orang-orang hamba Tuhan yang sangat bertanggung jawab kepada dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga PA, Bible Study, seminar-seminar yang kita adakan, kita mungkin mengundang dari hamba-hamba Tuhan dari denominasi yang lain, beraneka ragam. Tetapi kita pastikan tidak ada yang sesat, saudara sekalian. Dan selanjutnya tanda-tanda gereja yang tidak dewasa adalah para pelayan atau aktivis-aktivis di gereja yang melayani Tuhan, itu kelelahan dan kecapean semua karena orangnya itu aja. Itu aja. Jadi saya pernah dengar sebuah gereja dan mungkin kita pernah alami dulu begitu ya. Kalau yang melayani event-event, acara-acara gereja, Jumat Agung Paskah, panitia, HUT gereja, dan Natal, Tahun Baru, saudara, ya orangnya itu aja. Sampai ada bercandaan dari teman dari gereja yang lain mengatakan, kalau di sana, panitia Jumat Agung Paskah sudah selesai acara Paskahnya, mereka mengatakan, jangan keluar grup. Kita ganti judul grup ini, panitia HUT gereja. Nanti udah lewat HUT gereja, jangan bubar dulu. Kita ganti panitia ini menjadi panitia Natal dan Tahun Baru. Dan terus menerus, yang melayani itu saja dan mereka kecapean, keletihan. Di sisi lain banyak jemaat yang datang dan tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Dan hanya sebagai penonton, bahkan menjadi kritikus. Wah, acaranya membosankan sekali, ngantuk. Ya, nggak semangat acara tahun ini. Begitu. Padahal nggak mengambil bagian. Padahal yang melayani udah kecapean dan itu aja saudara. Nah ini tanda-tanda sebuah jemaat gereja yang tidak dewasa. Karena tidak melibatkan lebih banyak jemaat. Tidak memuridkan lebih banyak jemaat untuk menjadi murid-murid Kristus, pelayan-pelayan Kristus. Nah ini adalah tanda-tanda gereja yang tidak dewasa saudara. Atau selanjutnya jemaat tidak memiliki disiplin rohani. Dulu kita pernah berkali-kali mengadakan kuesioner, survei kepada jemaat di Kebaktian 1 dan Kebaktian 2. Dulu kalau saudara beberapa yang masih ingat, ya, pertanyaannya adalah apakah saudara membaca Alkitab dan berdoa setiap hari? Pilihan A,
rutin. B, kadang-kadang. C, jarang. Saudara tahu yang mencontreng pilihan A yang rutin hanya 33% dari yang mengisi kuesioner itu. Hanya 33%, saudara. Saudara, kalau 33% jemaat yang sungguh-sungguh berharap kepada pertolongan Tuhan setiap hari. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya sisanya yang 70% itu bertahan dalam berbagai kesulitan dan situasi kehidupan setiap hari. Kalau tidak memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap pagi. Jadi kurangnya disiplin rohani itu menjadi tanda jemaat atau gereja yang tidak dewasa juga. Selanjutnya tidak ada kesaksian karakter Kristus. Memang sudah Kristen, memang sudah percaya lama, tetapi karakter Kristus belum muncul. Malahan sebaliknya, dengar punya dengar, masih hidup dalam kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan terus berulang-ulang dan kesalahan-kesalahan masa lalu. Saudara, ini tanda-tanda tidak ada pertumbuhan kerohanian yang dewasa. Karena tidak ada muncul karakter Kristus. Lalu, tanda-tanda selanjutnya adalah jemaat tidak digerakkan untuk bermisi, menjangkau jiwa, bersaksi, mengabarkan Injil. Baik itu kepada keluarga maupun kepada teman atau di mana saja. Atau terlibat dalam pelayanan misi. Nah, itu tidak digerakkan. Inilah tanda gereja yang tidak dewasa. Dan terakhir, tidak menghasilkan murid-murid Kristus yang baru. Saudara, sekali lagi saya klarifikasi, ini tanda-tanda secara umum gereja-gereja yang tidak dewasa. Saya tidak mengatakan gereja Immanuel, ini adalah poin-poin bagi gereja Immanuel. Puji Tuhan, beberapa kita melihat gereja kita sudah masuk ke dalam, kalau kita boleh nilai lumayan, paling tidak gereja kita tidak terpecah sampai saat ini. Kita masih dalam hidup kesatuan yang baik. Kita punya arah dan fokus pelayanan kita, yaitu pemuritan beberapa tahun belakangan dan beberapa tahun ke depan. Kita terus akan mengarahkan gereja kita menjadi gereja yang serius untuk kemuritan dan pemuritan. Adanya pengajaran-pengajaran yang mendalam dan mulai munculnya pelayan-pelayan baru, saudara, dan gereja kita, saya baru menyaksikan sendiri, adalah gereja yang lumayan dewasa, karena bisa digerakkan untuk diajak kerjasama bersama-sama untuk melayani Tuhan. Contohnya, Natal 24 Desember yang lalu, sebelumnya saya sudah sangat khawatir, bahkan saya sampai berkali-kali berkoordinasi, baik dengan majelis maupun dengan panitia, berkaitan dengan parkir kita. Jadi dari awal Desember saya sudah khawatir bagaimana parkir kita sudah terbatas dan kita mau merayakan Natal dengan mengajak teman-teman baru datang. Ini kelihatannya dua hal yang sangat kontradiktif, saudara. Di satu sisi kita mau lebih banyak orang datang pada momen Natal, di sisi lain parkir kita terbatas sekali. Itu sebabnya kita berkoordinasi baik dengan majelis, baik dengan panitia, dan akhirnya kita sepakat kalau gitu minta jemaat datang lebih awal. Dan kita akan arahkan parkirnya. Artinya jemaat datang, drop dulu anggota keluarganya, atau jemaat-jemaat lain yang nebeng satu mobil seperti yang sudah diarahkan, baru satu yang membawa mobil ini parkir di tempat yang sudah diarahkan, baru shuttle mobil gereja mengantar dia ke sini. Dan saya menyaksikan sendiri, dari jam 5 sore, saudara, Natal kita jam 7 malam, dari jam 5 sore sudah ada yang datang, mendrop keluarganya atau teman-temannya, dia balik ke tempat parkir di sana, dia naik shuttle ke sini. Dan bukan cuma 1-2, beberapa seperti itu. Ini kerjasama yang sangat baik sekali. Saya menyaksikan sendiri sampai pukul 6 di areal parkir yang di dalam ini masih ada tempat. Walaupun masih ada tempat, tidak egois, saudara, tidak melihat ada parkir langsung masuk aja begitu. Tapi sesuai dengan arahan dan kegerakan kita. Drop, lalu parkir di sana, lalu baru diantar ke sini. Saudara, saya merasa ini merupakan sebuah hal yang sangat positif yang dimiliki oleh jemaat
GMI Immanuel. Nah, walaupun demikian tetap ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, saudara. Perlu kita tingkatkan. Sehingga di tahun ini kita rindu, kita semua boleh menjadi murid-murid Kristus yang semakin dewasa di dalam kasih Tuhan. Saudara, kesalahan kebanyakan gereja-gereja menurut Pastor Edmund Chan adalah memperlakukan jemaat seperti konsumen, tetapi tidak sungguh-sungguh mengkondisikan dan melatih jemaat secara sengaja untuk menjadi murid Kristus dengan cara yang benar. Kesalahan gereja-gereja adalah terus mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat tanda petik seperti konsumen. Oh, AC-nya kurang dingin. Besok rapat majelis kita bikin AC yang lebih dingin lagi. Oh, ini kelihatannya kurang terang. Besok kita rapat. Jadi saudara, kita hanya mengadres hal-hal yang sifatnya lahiriah saja begitu ya. Hal-hal yang sifatnya fasilitas saja begitu. Nah, jemaat yang melayani jemaatnya, gereja yang melayani jemaatnya seperti konsumen, gereja yang dikatakan di sini gereja yang salah bahkan. Ya. Oh, pembicaranya terlalu kaku. Kita undang pembicara yang lebih hidup, yang lebih lucu, begitu ya. Jadi tidak pernah melatih dengan sengaja setiap jemaat untuk menjadi murid Kristus. Padahal Tuhan Yesus mendirikan gerejanya untuk memperlengkapi, melatih setiap umat tebusannya bertumbuh menjadi murid Kristus. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan memimpin gereja kita kembali kepada tujuan gereja mula-mula sebagaimana Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Kembali kepada amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan seluruh bangsa adalah murid Kristus. Dan beberapa tahun terakhir ini Tuhan telah arahkan gereja kita, sehingga gereja kita memiliki visi kemuritan dan pemuritan. Dalam arti yang paling dasar, setiap jemaat adalah murid Kristen, murid Kristus, murid Kristus. Jadi saudara, kalau bertanya, apa yang sedang terjadi sekarang di gereja GMI Immanuel? Memastikan setiap jemaat adalah murid Kristus. Saudara murid Kristus, saya adalah murid Kristus. Jadi fokus gereja, kemuritan dan pemuritan. Mungkin ini adalah istilah-istilah yang perlu saya jelaskan 1-2 kalimat. Apa yang dimaksud dengan kemuritan? Apa yang dimaksud dengan pemuritan? Jadi ada kemuritan dan ada pemuritan. Bicara kemuritan, saya murid Kristus. Saya adalah murid. Saudara adalah murid. Itu adalah sebuah proses menjadi murid. Kita sebut dengan kemuritan. Ya, seperti 12 murid Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, di situ juga murid-muridnya selalu mengikuti. Itu namanya proses kemuritan, proses saya menjadi murid Kristus. Tetapi selain kemuritan, ada juga pemuritan, saudara. Pemuritan itu adalah bagaimana melalui kita yang sudah menjadi murid Kristus, kita kemudian memuridkan lagi orang lain untuk menjadi murid Kristus. Seperti amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah Kristus bagi para murid untuk pergi memuridkan lagi. Nah, itu adalah pemuritan. Ya, jadi saudara sekarang sudah mulai memahami visi kemuritan dan pemuritan gereja kita. Saudara adalah murid Kristus, saya adalah murid Kristus. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk memuridkan orang lain. Itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini konsep pemuritan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana kita mencapainya, saudara? Gereja kita, apa yang kita lakukan untuk mencapai setiap jemaat adalah murid Kristus, dan setiap jemaat dilatih secara khusus untuk bisa memuridkan lagi orang-orang lain, yaitu melalui kelompok kecil live di gereja kita. Melalui kelompok kecil, jadi memuridkan secara intensional, secara sengaja, membuat komunitas-komunitas murid Kristus. Dan itu dimulai dari pemimpin gereja.
Hamba-hamba Tuhan, majelis gereja. Saudara perhatikan, kita tidak membuat program di sini. Di sini adalah kegerakan yang Tuhan pimpin bagi gereja kita. Kalau buat program itu artinya kita buat sesuatu untuk dijalankan orang lain. Ayo kita bikin kelompok kecil untuk dijalankan orang lain. Tapi bukan untuk saya. Maka ketika kita meresponi amanat visi pemuritan dari Tuhan Yesus, maka kita sepakat gerakan pemuritan di gereja kita harus dimulai dari para pemimpin gereja. Hamba Tuhan, termasuk saya Bapak Ibu Saudara. Majelis-majelis gereja, ayo kita sama-sama menjalani proses kemuritan dan pemuritan. Apa yang kita lakukan, hamba-hamba Tuhan dan majelis gereja? Kita mau jadi murid Tuhan Yesus. Kita sama-sama menjalankan yang namanya latihan disiplin rohani. Itu sudah kita lakukan pada bulan Mei 2024 yang lalu. 4 kali pertemuan saudara, puji Tuhan, semua hamba Tuhan dan majelis gereja mengikuti pelatihan disiplin rohani ini. Latihan disiplin rohani adalah kita mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita kerjakan. Dan itu kita sudah jalani saudara. Dan saudara bisa melihat foto-foto kita melakukannya melalui Zoom. Jadi ada bahan-bahan yang saya sampaikan, ada latihan-latihan yang harus kita lakukan, sebagaimana apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan puji Tuhan, setelah para hamba-hamba Tuhan dan para majelis gereja, bersama-sama kita menggumulkan tentang disiplin rohani menjadi murid Tuhan Yesus ini, beberapa majelis gereja mulai memimpin kelompok kecil live. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengarahkan gereja kita kepada pertumbuhan gereja berbasis kepada kelompok kecil. Pemuritan berbasis kelompok kecil. Lalu sekarang bagaimana perkembangan kelompok kecil di gereja kita? Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kelompok kecil, komisi kelompok kecil, sudah Tuhan persiapkan terlebih dahulu bahkan sebelum pandemi terjadi, saudara. Kita benar-benar merasakan bagaimana ini semua adalah karya pekerjaan Tuhan, bukan program yang dibuat berdasarkan keputusan rapat majelis, saudara. Karena sebelum itu, kelompok kecil gereja kita namanya komisi kelompok kecil. Dan berubah menjadi live itu, kalau tidak salah di tahun 2019, sesaat sebelum pandemi terjadi. Saudara, Tuhan sudah bergerak terlebih dahulu mempersiapkan, dan begitu berubah menjadi live, di mana kita fokus kepada pemimpin-pemimpin bukan hamba Tuhan. Karena dulu Bapak Ibu Saudara, kalau kelompok kecil itu setiap pemimpinnya didampingi oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan gereja kita ada 12. Jadi kita selama-lamanya hanya punya 12 kelompok kecil. Karena begitu mau dipecah, siapa yang berani pimpin? Sisanya semua kelompok kecil yang pimpin hamba Tuhan. Dan gak pernah ada yang berani. Tetapi begitu kita mencoba memikirkan, merubah strategi kelompok kecil kita menjadi live, maka kita pastikan semua kelompok kecil yang ada bukan hamba Tuhan yang memimpin. Dan itu terjadi sebelum pandemi, saudara. Begitu pandemi pecah dan terjadi, apa yang terjadi? Setiap jemaat yang memiliki kelompok-kelompok kecil, live, mereka adalah jemaat-jemaat yang bisa saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Apalagi kalau ada yang terdampak dari COVID. Wah, mereka kirim supportnya, makanannya, vitaminnya, dan bekerja sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Wah, ini menjadi support system yang sangat baik, saudara. Bahkan, bukan hanya bisa mendukung, memperhatikan anggota live-nya mereka. Mereka juga bisa menolong jemaat-jemaat yang lain yang terkena COVID, yang bukan anggota live, mereka juga support ke sana. Karena mereka sudah terlatih dan terbiasa untuk memperhatikan anggota, apa-apa saja prosedur yang harus dilakukan kalau ada orang yang kena COVID begitu. Jadi mereka sudah terbiasa, semuanya aman, coba kita lihat jemaat kita yang lain. Saudara, maka kelompok kecil di gereja kita bisa dikatakan mendapat perkembangan yang sangat baik
positif perkembangan yang baik itu terjadi justru pada saat pandemi. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Berlipat ganda, life baru dibentuk, pemimpin-pemimpin baru dipersiapkan. Dan sampai saat ini, saudara, ada 33 kelompok life kita. Semuanya bukan dipimpin oleh hamba Tuhan, kecuali satu, life hamba Tuhan. Seperti tadi yang sudah saya katakan, saudara, ini bukan program untuk orang lain. Hamba Tuhan pun harus termasuk dalam menjadi murid Tuhan Yesus. Hamba Tuhan punya satu kelompok life yang saya pimpin. Hanya satu dari 33 itu yang dipimpin hamba Tuhan, kelompoknya hamba Tuhan. Sisanya, saudara, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kelompok life. Puji Tuhan. Dan dalam waktu dekat, kita sudah persiapkan pemimpin-pemimpin yang sudah ready. Dan kalau Bapak Ibu mau bergabung di dalam kelompok kecil life, maka beberapa kelompok akan juga terbentuk di tahun ini. Dan arahan gereja kita akan menuju ke sana. Saudara, life menjadi wadah efektif untuk memberikan perhatian kepada jemaat. Wadah terbaik bukan hanya untuk perhatian, tetapi juga untuk terjadinya proses pemuritan. Kenapa? Karena khotbah hari Minggu, kalau kita mendengar khotbah hari Minggu, saudara paling catat, dan saudara paling bagus saudara catat. Kalau nggak catat, ya sudah lupa. Tapi di dalam kelompok life, kalau saudara punya kelompok kecil, di minggu itu saudara mendiskusikan poin-poin dan men-sharingkan apa yang didapatkan dari khotbah kemarin. Dan bagaimana untuk mendorong satu dengan yang lain untuk melakukan firman Tuhan. Dan mendoakannya. Dan melalui kelompok-kelompok life, mendiskusikan firman Tuhan, dan melatih anggota untuk melayani Tuhan. Saudara perhatikan tahun 2024 yang menyambut saudara sebelum kebaktian, di situ juga ada teman-teman dari Life yang didorong untuk belajar melayani Tuhan. Ayo belajar melayani Tuhan. Jadi kita mulai melibatkan lebih banyak jemaat untuk aktif ambil bagian dari kebersamaan komunitas gereja kita. Yang melayani jangan itu-itu aja. Sehingga ketika pemuritan itu terjadi di live, menghasilkan pelayan-pelayan baru. Saudara melihat panitia-panitia Natal, panitia Jumat Agung dan Paskah, panitia retreat yang kita lakukan 2 tahun yang lalu, itu muka-muka baru bermunculan. Barangkali salah satunya dari saudara yang hadir di kebaktian 2 ini. Makin banyak yang dilibatkan untuk melayani Tuhan. Banyak masalah, betul. Karena semuanya baru. Jadi banyak masalah. Wah, ada kekurangan di sini, kekurangan di situ. Beri kesempatan. Kalau mau profesional, ya hanya mengandalkan yang sudah terbiasa dan mereka akan capek terus untuk melayani terus begitu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur gereja kita mulai melibatkan dan menggerakkan lebih banyak jemaat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan selanjutnya strategi kita yang kita lakukan, jadi saudara bisa melihat di sini ada foto-foto live gereja kita, mungkin saya belum update. Barangkali nanti dari live bisa memberikan foto-foto terkini di 2024. Ini foto-foto mungkin terakhir 2023 begitu ya. Kelompok-kelompok yang ada di live gereja kita. Seru saudara, kalau saudara sudah menjadi anggota live, saudara paham apa yang saya bicarakan. Oleh sebab itu yang belum bergabung dalam kelompok live, segera bergabung. Ya bisa menghubungi saudara Sukirno sebagai ketua komisi live dan juga Contoh Pausan sebagai pembinanya. Lalu ketika kita sudah memutuskan kita akan berjalan menjadi gereja yang memfokuskan diri menjadi murid Kristus, maka kita perlu pendampingan, asisten dari gereja yang sudah terlebih dahulu menjalankan prinsip pemuritan ini. Dalam hal ini, kita sudah menjalankan partnership dengan Covenant Evangelical Free Church di Singapura.
di mana kita melihat mereka adalah gereja yang sungguh-sungguh menerapkan prinsip pemuritan di dalam perkembangan gereja mereka. Jadi mereka punya 700-an lebih kelompok kecil, saudara. Bukan 700 jemaat ya, 700-an kelompok kecil. Jadi ada 700-an leader dari kelompok mereka. Kita saat ini baru punya 33 leader. Ya, kita belajar bagaimana cara mengembangkan gereja, mengembangkan jemaat untuk bertumbuh melalui pemuritan. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya tidak mengatakan life di gereja kita sudah sangat hebat dan bagus dan sempurna. Tentu tidak, masih banyak kendala. Kita terus perbaiki, kita buat sistem SOP yang lebih baik, kita benahi kendala-kendala yang ada. Tetapi walaupun berjalan dengan tidak ideal seperti ini pun, buah-buah pelayanan sudah dihasilkan dari pelayan-pelayan baru yang kita lihat sudah muncul. Dan kita harapkan boleh terus berkembang dan terus berkembang. Kita berharap setiap jemaat dapat bertumbuh dewasa dan semakin taat kepada panggilan Tuhan melalui kelompok kecil, melalui komunitas yang secara intensional dibentuk untuk menumbuh kembangkan kerohanian jemaat. Inilah konsep pemuritan yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Ketika kita melihat tadi Tuhan Yesus berbicara di dalam Lukas 9:23, dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini merupakan panggilan yang lebih serius kepada para murid dibanding dengan panggilan pertama yang terjadi pada Lukas pasal yang kelima. Kalau saudara nanti bisa baca sendiri, Lukas pasal yang kelima adalah panggilan pertama Kristus memanggil ke-12 muridnya. Dan yang pertama kali Tuhan Yesus pergi ke Danau Galilea untuk memanggil murid-murid yang pertama. Di situ ada Petrus, Andreas, dan beberapa orang yang lain. Di situ Tuhan Yesus memanggil mereka dan berkata, hai kamu yang adalah penjala ikan, nelayan, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lalu murid-murid ini mungkin berharap mengikuti guru seperti Yesus, taraf hidup mereka akan meningkat. Mereka adalah nelayan. Barangkali kalau ikut guru yang ini, hidup mereka akan berubah. Apalagi mereka melihat guru ini penuh dengan kuasa. Guru ini berbeda dengan guru-guru yang lain. Maka dari Lukas pasal yang kelima sampai Lukas pasal yang ke-9, saudara, kira-kira waktunya adalah kurang lebih 1 tahun. Dalam 1 tahun mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka melihat sendiri dengan mata mereka. Mereka meraba dengan tangan mereka sendiri dan mendengar dengan telinga mereka. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menghardik badai ombak yang besar. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dan itu yang dihitung hanya laki-laki. Belum dihitung yang perempuan dan anak-anak. Saudara, para murid kemudian semakin dikonfirmasi. Oh, ini loh Sang Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Seorang pemimpin yang akan memulihkan kerajaan Israel. Pemulihan kerajaan Israel ditandai dengan menaklukkan kembali, mengalahkan, memberontak dan merdeka dari jajahan Romawi, saudara. Itu harapan mereka. Ini loh raja yang kita tunggu-tunggu. Tetapi ternyata sampai kepada pasal yang ke-9, Tuhan Yesus berkata seperti responsoria tadi yang kita baca kepada murid-muridnya. Dia katakan, anak manusia akan menderita sengsara, akan diserahkan, dan akan disiksa, dan dibunuh, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Saudara, mereka dengar kalimat-kalimat awal aja udah kaget luar biasa. Mereka gak kedengeran lagi kata akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena yang mereka nantikan adalah seorang raja yang akan memulihkan kerajaan Israel.
Kerajaan Allah bagi mereka adalah mengalahkan Romawi. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka, kerajaan Allah sudah datang. Dan bahkan dari antara kalian pun tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah itu. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus, saudara? Bahwa kerajaan Allah yang dimaksud oleh Kristus adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengalahkan kematian. Maka ini berbeda sekali, mereka terguncang sekali, belum bisa memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam konteks seperti itulah, ya saudara ya, dalam konteks kekacauan pikiran yang para murid, begitu Tuhan Yesus bilang, saya harus menderita. Murid-muridnya kacau, kalau gurunya harus menderita, kita sebagai murid ikut guru, kita juga harus menderita. Dalam konteks situasi seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, ke-12 muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya setiap hari, dan ia mengikut aku. Saudara, penyangkalan diri adalah perubahan arah pikiran dari harapan-harapan pribadi kita. Kita tanggalkan itu. Kalau kita benar adalah murid Kristus, kita rubah itu. Kita arahkan kepada tujuan yang baru, yaitu untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Penyangkalan diri. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu penyangkalan diri, saudara. Bukan kepada cita-cita dan rencanaku lagi, tetapi sekarang hidupku adalah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saya sudah khotbahkan itu pada hari Rabu yang lalu, ibadah 1 Januari. Bagaimana arah hidup, tujuan hidup kita harus berubah, menuju berfokus kepada panggilan Tuhan sekarang. Saudara, seorang bernama William Colgate, ini pendiri perusahaan besar Colgate, saudara ya, produsen odol dan sabun. Dia ini salah satu produsen itu consumer goods, salah satu yang terbesar di dunia. Saudara, pada saat dia bertobat dan dia menjadi murid Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia tidak meninggalkan bisnisnya dan menjadi hamba Tuhan. Kalau saudara dikatakan penyangkalan diri, belum tentu saudara kita harus tinggalkan semuanya dan kita menjadi pendeta semua. Belum tentu seperti itu. William Colgate, begitu dia menerima Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh memutuskan untuk menjadi murid Kristus, dia menjadi hamba Tuhan di mana Tuhan tempatkan dia, yaitu di perusahaan dia. Dan salah satu quotes yang sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya pernah mendengar, mungkin barangkali beberapa kita pernah mendengar tentang perpuluhan, konsep perpuluhan dia. Dia katakan, konsep perpuluhan saya adalah, saya cukup dengan 10% dari pendapatan bisnis saya, dan saya sudah berlimpah dengan yang 10% itu. Dan 90%-nya saya akan dukung untuk pekerjaan Tuhan. Dan betul itu dia lakukan. Dia dukung pelayanan di gereja, dia dukung sekolah-sekolah tinggi teologi, dia dukung sekolah-sekolah Kristen, dia dukung lembaga-lembaga misi. Saudara, ketika arah tujuan hidupnya berubah, belum tentu kita semuanya harus menjadi pendeta semua. Tuhan bisa pakai kita, talenta kita, kelebihan kita, semua apa yang kita miliki. Disitulah tujuannya yang berubah, saudara. Kita ubah untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, memikul salib. Mengikut Kristus juga berarti harus ada penderitaan yang kita tanggung. Harus ada komitmen, tanggung jawab untuk membayar harga menjadi murid Tuhan Yesus. Ini tanda-tandanya dewasa, saudara. Orang yang dewasa, orang yang bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengikut Tuhan Yesus berarti ada harga yang harus dibayar. Sebagaimana Tuhan Yesus membayar harga untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Mengikut Yesus itu bukan berarti perjalanan yang mudah, yang nyaman, kita dilindungi dari sakit penyakit terus, kita lancar usaha pekerjaan terus, nggak ada masalah dalam hidup kita. Bukan itu. Saudara, mengikut Tuhan Yesus bukan perjalanan yang mudah, tetapi adalah perjalanan penuh tantangan. Tetapi justru di dalam perjalanan yang penuh tantangan itu,
kita berjalan dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kedamaian dan kekuatan kepada kita. Saudara, saya pernah kenal seorang misionari dari Amerika untuk melayani ke Indonesia, melayani di Bandung, saudara. Beberapa tahun dia melayani di Bandung, di bawah satu gereja besar di Bandung, dan dia memutuskan untuk pulang ke Amerika. Dan dia katakan, saya akan kembali dan mendoakan tempat yang lain. Lalu kita bingung, kenapa? Kenapa pulang? Di Indonesia kan banyak tempat bisa bermisi, di sini kan bisa bermisi, begitu. Lalu dia katakan, sebab saya sudah terlalu nyaman dan terlalu enak. Di sini saya tidak melayani, saya dilayani. Apa-apa disediakan. Semua pelayanan sifatnya yang bersifat pastoral, dia katakan. Kayaknya saya tidak terpanggil untuk itu. Saya dilatih, di training secara khusus di lembaga misi sebelum diberangkat ke sini. Untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi penderitaan, untuk siap dengan resiko terberat di dalam melayani Tuhan. Bahkan harus sampai menyerahkan tubuh dan nyawa saya. Saya berangkat meninggalkan Amerika untuk pelayanan seperti ini, dia katakan. Tetapi sampai di sini, saya merasa tidak ada salib yang saya pikul. Dan saya harus berdoa lagi kepada Tuhan. Saya harus kembali. Saudara, menjadi murid Tuhan Yesus, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, harus memikul salib setiap hari. Itu berarti ada harga yang harus kita bayar. Ini bukan perjalanan yang mudah. Tetapi kalau saudara dan saya dewasa, menjadi murid yang dewasa, kita akan paham dan kita akan mengiringi, memikul salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan memahami bagaimana Tuhan Yesus menderita bagi kita. Dan kita melatih diri untuk siap menghadapi setiap kesulitan hidup bersama-sama dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan ada harga yang harus kita bayar, saudara. Saudara tidak bisa take it for granted. Kalau saudara mau, kalau saudara sempat, kalau saudara punya, baru saudara melayani. Saudara melayani Tuhan, kapan dan dimanapun kalau Tuhan panggil, salib yang harus kita pikul, maka kita harus memikulnya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, mengikut Kristus itu berarti taat kepada panggilan Tuhan. Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Saudara mau taat gak? Saudara mengatakan, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi saudara mengikuti dunia ini. Saudara mengikuti orang lain. Perkataan atau mengikuti perkataan diri sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh adalah murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan, menjadi murid Kristus, menyangkal diri, memikul salib, ikut aku. Sejauh mana kita taat untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara, ciri-ciri jemaat yang dewasa rohani dan taat akan panggilan Tuhan adalah munculnya karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan dia. Ada yang namanya kasih, mulai bisa mengasihi, mulai bisa mengampuni. Itu adalah karakter-karakter Kristus, sabar, lemah lembut, damai dan sukacita. Saudara, munculnya karakter-karakter Kristus, adanya buah-buah Roh Kudus di dalam diri seseorang itu. Ciri-ciri jemaat yang dewasa rohani juga tingginya komitmen melayani. Semakin tinggi, semakin mau membayar harga. Kalau saya katakan membayar harga, belum tentu itu bentuknya uang, saudara. Tetapi berkomitmen untuk mempersembahkan apa yang bisa dilakukan, dipikirkan, bahkan diberikan untuk melayani Tuhan. Itu ciri-ciri murid Kristus yang dewasa. Kerinduan untuk bersaksi dan menjangkau jiwa. Dan memuridkan lagi murid-murid Kristus yang lainnya. Nah, saudara, poin-poin ini yang akan menghiasi tema-tema khotbah kita sepanjang tahun ini. Dan diharapkan saudara sekalian selama tahun 2025 ini kita melatih diri kita sedemikian rupa. Secara khusus sekali lagi saya ingatkan, bergabunglah dalam komunitas kelompok kecil Life. Di sana secara intensional kita akan
dibentuk untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan harapan kita, inilah target kedewasaan rohani kita. Ada karakter-karakter Kristus, ada buah-buah roh. Kita semakin rindu melayani Tuhan. Kita semakin rindu untuk bersaksi dan menjangkau jiwa. Dan kita bisa memuridkan, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan segala murid. Saudara, mari kita menjadi murid Kristus yang semakin dewasa dan taat kepada panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk arahan pimpinan-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu di tempat ini. Bagaimana apa yang akan kami jalani sepanjang tahun 2025 ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar setiap jemaat di tempat ini boleh mengalami pertumbuhan iman yang signifikan, boleh menjadikan Engkau sendiri, Tuhan Yesus, sebagai role model, teladan dalam kedewasaan kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah firman yang telah kami dengar, dan Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.